بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu kita setelah kita libur berapa purnama, Bu? 1 tahun. Luar biasa. Kayaknya sudah pada diproses semua ilmunya. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan atau materi kita yang sebelumnya, yaitu kita belajar tentang tafsir Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mulai mempelajari dari surat pendek, dari surat yang paling belakang, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang isi surat An-Nas, kita sedikit mengingatkan bahwasanya tujuan kita belajar tafsir ini untuk kita lebih memahami makna yang terkandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa implikasinya atau apa dampaknya kalau kita membaca dan kita sedang sholat, terutama baca surat pendek, itu akan lebih berbekas di dalam diri kita terkait surat-surat yang kita baca. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk kita itu ingin memahami
apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kadang nih kita kalau dapat pesan singkat atau dapat apa gitu kan dari orang, perkataan apa, kita mencoba untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Maksudnya dia ngomong ini apa sih gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Kita baca berulang-ulang, kita pahami. Jadi kalau perkataan manusia saja seperti itu, bagaimana itu dengan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang harus benar-benar kita memperhatikannya supaya kita ini lebih memahami akan kitab suci kita. Baik, ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Surat An-Nas. Surat An-Nas secara bahasa artinya kalau secara An-Nas itu artinya manusia. An-Nas itu jamak atau tunggal? An-Nas itu katanya jamak atau tunggal? Ibu pernah belajar bahasa Arab enggak? Manusia. Hah? Jamak atau tunggal? Ya. Terjadi khilaf di kalangan ummahat. An-Nas itu katanya jamak. Kalau tunggalnya insan. Jadi insan. Jadi An-Nas itu jamak. Tapi kalau diterjemahkan artinya manusia. Ya, manusia. Nama lain dari surat An-Nas itu disebut juga surat Al-Mu'awwidhatain. Apa, Bu? Al-Mu'awwidhatain. Nah, sudah tulis? Al-Mu'awwidhatain artinya memohon perlindungan atau pertolongan. Ta'awud, apa artinya ta'awud, Bu? Ya, mu'awid itu kan memohon perlindungan, betul tidak? Baik. Surat An-Nas itu dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Jadi hitungannya setelah atau sebelum Nabi berhijrah, bukan karena diturunkan di Mekah, tidak. Karena ada surat yang turun di Mekah tapi dikatakan sebagai surat Madaniyah. Nanti akan kita sebutkan nanti ya pada saatnya. Masih ingat ya ini? Lupa? Kalau ini lupa keterlaluan deh Ibu. Kalau sampai lupa saya pulang ini. Ya. Surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Nah, di antara isi dari surat Makkiyah itu apa? Satu, berbicara tentang akhirat. Yang kedua, berbicara tentang kenabian. Yang ketiga, berbicara tentang keotentikan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah, bukan buatan atau karangannya Nabi Muhammad. Sudah ditulis? Ini kita kuliah ya. Jadi ibu-ibu ini mahasiswi yang lolita. Lolos 50 tahun. Saya lupa faktor usia ternyata. Satu berbicara tentang hari kiamat. Makanya kan kalau surat-surat Makkiyah itu banyak yang berbicara tentang hari kiamat. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah. Itu hari kiamat itu bukan? Ya. Contoh juga idza zulzilatil ardu zil. Itu hari kiamat itu bukan? Kalau nggak usah kiamat. Iya, kan hari kiamat. Baik.
Yang kedua, berbicara tentang kenabian. Menjelaskan tentang kenabian. Sudah? Sedangkan yang ketiga, berbicara tentang keaslian Al-Quran atau bahasa, artinya keautentikan Al-Quran. Dicatat ya, nanti ada ujian akhir semester. Gampang, ujiannya paling pilihan ganda 100 soal. Kan biasa ibu-ibu kalau pilihan ganda kan suka gitu kancing baju A, B, C, D. Baik. Surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Dan surat ini turun setelah surat Al-Falaq. Tapi ada yang menyebutkan surat ini diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Jadi sama turunnya. Apa sih sebab turunnya surat ini? Sebab turunnya surat ini itu karena Nabi alaihi salatu wassalam ya itu pernah disihir. Pernah dengar nggak? Jadi Nabi itu pernah disihir oleh orang Yahudi. Jadi Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sebentar saya cari dulu. Siapa yang menyihirnya, Bu? Yang menyihir Nabi itu siapa namanya? Ada yang ingat? Lupa. Lupa atau memang nggak tahu? Saking lamanya itu. Ya. Jadi Nabi SAW itu pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam al-Yahud. Labid. Ya. Labid. Ya. Labid bin Al-Aqsam al-Yahud. Lihat tuh, Nabi kena sihir, Bu. Jadi tidak mungkin kita tidak kena sihir. Jadi jangan kita ini takabur. Saya tidak mungkin kena sihir, saya sudah ngaji di musola Amirta. Wah, di musola Amira Graha. Tidak mungkin saya kena sihir. Nah, kita itu bisa kemungkinan terkena sihir. Jadi disihir oleh Labid bin Al-Aqsam al-Yahud. Apa bentuk sihirnya? Apa ya bahasanya tuh? Jadi Nabi itu dia menganggap dirinya sudah melakukan sesuatu padahal belum. Oh, apa bahasanya? Apa bahasanya, Bu? Kalau lupa itu beda. Ini penyakit kalau ini. Jadi seolah-olah Nabi itu sudah melakukannya, tapi padahal belum gitu loh. Enggak melakukannya. Dejavu gitu ya? Iya. Oh gitu. Tapi ini lebih karena Nabi itu yakin sudah melakukannya. Ya pokoknya itu ya. Intinya itu dah. Ya. Baik. Itu diantara sebab diturunkan surat ini. Jadi surat ini diturunkan bersamaan dengan surat siapa? Apa tadi? Al-Falaq. Dan itu langsung diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kita baca sekarang. Kita masuk ke ayat yang pertama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung al-falaq sih. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada rohnya manusia. Apa maksud ayat ini? Wa huwallahu azza wa jalla. Jadi rohnya manusia itu siapa, Bu? Allah. Ya. Jadi roh kita itu Allah. Manusia tidak mengenal roh selain Allah. Makanya roh atau sesembahan yang ada itu semua itu sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang harus ditinggalkan. Ya. Tinggalkan. Wa huwa rabbun nasi wa ghairuhum atau wa ghairihim. Dialah Allah sesembahan tidak hanya rohnya manusia tapi roh yang lainnya. Baik itu malaikat, baik itu dari kalangan jin, baik itu makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Intinya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini dan yang ada di langit itu memiliki satu roh, memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa di ayat ini, di dalam surat ini hanya dikhususkan kepada manusia? Ya, dikhususkan kepada manusia, yaitu karena kontennya berbicara tentang banyak manusia yang menyembah kepada selain Allah. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Rabbun nas wa rabbul malaika wa rabbul jinni wa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbus syamsi wa rabbul qamari wa rabbu kulli syai'in. Ya. Jadi Rabb dari segala sesuatu. Baik itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari, jin, malaikat, manusia itu sendiri. Ya, itu merupakan hamba Allah dan kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ini pengertian dari ayat yang pertama, bahwasanya kita berlindung kepada rohnya manusia, dikhususkan kepada manusia karena konten pembicaraan waktu itu banyak yang menyembah kepada selain Allah. Bisa dipahami? Ada yang menyembah jin waktu itu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, dan masih banyak sekarang juga ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah harta. Ada nggak penyembah harta? Sekarang itu ada nggak? Ada, Bu. Kan Nabi pernah bilang, ta'isa abdi dinar, celaka para penyembah di dinar, artinya yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar dunia. Jadi menjadi budak-budak dunia. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Malikin Nas, yaitu rajanya manusia. Perlu dibedakan, Bu. Kalau ma-nya pendek itu artinya raja. Dan kita pernah singgung 1 tahun yang lalu. Ya, setahun ya, pas ya. Ya. Kalau ma-nya panjang seperti dalam surat Al-Fatihah itu, Malik, itu artinya kepemilikan. Bisa dipahami? Bisa tahu bedanya enggak? Diulangi. Kalau ma-nya pendek itu apa artinya? Kalau ma-nya panjang artinya apa? Nah, jadi kalau diterjemahkan Malik Yaumiddin artinya apa? Yang memiliki hari pembalasan. Nah, di sini Malikin Nas, rajanya manusia. Apa maksudnya? Ai al-malikul ladzi lahu sultah al-ulya finnas, yaitu raja yang memiliki kedudukan yang tinggi terhadap manusia. Itulah Allah. Kenapa Allah dikatakan raja? Dikarenakan nanti di hari kiamat semua raja-raja itu akan tunduk kepada satu raja yang hakiki. Siapa? Entah itu di Penegoro,
entah itu Majapahit kah, apalagi ya Majak Manis kah, ya Angling Dharma kah, siapa lagi itu? Nggak tahu juga. Ya Kerajaan Mataram kah apa? Semuanya itu akan tunduk kepada satu raja yang hakiki, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh sombong, Bu. Baru kita memiliki kekuasaan sedikit saja dari dunia ini, sudah kita menganggap diri kita seperti layaknya seorang raja. Nah, ini yang perlu dihilangkan dalam diri. Sifat-sifat seperti ini tidak baik. Jadilah kita orang yang tawadhu. Siapa orang tawadhu itu? Orang yang kalau bertemu dengan orang lain selalu menganggap orang yang ditemui itu lebih baik daripada dirinya. Karena kan kita tidak tahu amalan orang, betul tidak? Kita tidak ngerti amalan orang seperti apa, hatinya orang itu seperti apa, kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh memandang manusia itu sebelah mata. Paham ibu-ibu? Ya. Awas bulan depan saya tanya. Baik. Jadi Malikin Nas artinya apa? Rajanya manusia, yaitu raja yang hakiki. Yang nanti pada hari kiamat semua raja akan tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, ilahin nas, yaitu sesembahannya manusia. Ya, ilah itu artinya sesembahan, Bu. Atau Tuhan bisa, tapi kalau dalam pembahasan bahasa Arab, ilah itu artinya sesembahan, ma'bud. Makanya la ilaha, kalau ibu terjemahkan kalimat syahadat la ilaha artinya la ma'buda. Ya, bisa dipahami ya? Ya. La ma'buda. Baik. Sesembahannya manusia. Apa artinya? Ay ma'luhuhum wa ma'buduhum. Fal ma'bud haqqan alladhi ta'lahuhu al-qulub wa tuhibbuhu wa ta'zimuhu huwallahi azza wa jalla. Dialah sesembahannya manusia, yang mana sesembahan yang hakiki yang berhak untuk hati ini digantungkan kepadanya. Kita mencintainya, kita memuliakannya hanyalah Allah. Jadi Allah yang berhak untuk kita sembah, untuk kita gantungkan harapan kita, untuk kita berserah diri hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada manusia. Meskipun itu kepada suami ibu, tidak boleh bergantung, tidak boleh bersandar, tapi menyandarkan diri kepada suami nggak apa-apa. Maksudnya, ya ngerti ya? Ya, belum saya belum ngerti juga. Masih polos saya soalnya. Ya. Ustadznya masih polos, masih 17 tahun soalnya. Ya nggak apa-apa kalau itu, silakan, tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan yang apa namanya sampai ada sebuah ungkapan aku tidak bisa hidup tanpamu, gitu lah. Itu ungkapannya tidak boleh keluar, Bu. Oh, kita sebelum nikah sama suami ibu itu ya, ibu belum sebelum nikah sama suami ibu, itu ibu sudah hidupnya sendiri. Makanya kita tidak boleh apa namanya hati itu disandarkan 100% kepada manusia, jangan. Ditakutkan nanti ada kekecewaan yang timbul. Oh, kadang sering kita dapati ibu-ibu sering kecewa sama suami lagi pergi kerja atau keluar kota, misalkan pergi kemana gitu, ke satu daerah ke Malang. Ternyata ibu punya makanan yang ibu gemari di Malang, telepon suami, Pak, ya, atau manggilnya Bang, ya jangan lupa beli ya makanan ini ya. Jadi sudah, iya insya Allah tak belikan, katanya suami itu. Atau mungkin karena suaminya sibuk segala macam, lupa beli. Ya, sampai di rumah karena istri sudah sangat excited dengan makanan itu kan. Sampai rumah
Mana pesanan saya? Ya Allah, Bapak lupa tadi macet segala macam. Emang Bapak itu tidak pernah cinta sama aku katanya. Gimana tidak cinta coba? Anaknya sudah 5. Apa hilaf itu? Masa anak 5 hilaf terus? Subhanallah. Hai ibu-ibu. Nah ini satu contoh saja Bu ya. Satu contoh yang perlu untuk kita pahami. Boleh kita itu kepada suami kita atau kepada orang lain, tapi jangan yang sampai melupakan kita bersandar berserah diri hanya kepada Allah. Bisa dipahami? Karena ingat, ketika seseorang bersandar kemudian berserah diri kepada selain Allah, maka di saat itu Allah akan menghinakan dia, mengecewakan dia, mengecewakan dia. Dan ini yang sering kita dapati. Ya wis, yang penting aku serahkan semuanya sama kamu. Ya tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mencintai seseorang. Cintailah seseorang itu karena Allah. Jangan cintai orang itu karena urusan duniawi. Mana contohnya mencintai orang karena urusan duniawi? Ustaz, saya cinta sama dia. Kenapa? Dia suka traktir saya nasi rawon, Ustaz. Berarti cinta ibu itu sebesar satu mangkok nasi rawon. Nah, kalau nasi rawonnya nggak ada gimana? Aku udah cinta sama dia. Tidak boleh begitu. Jadi cinta itu karena Allah. Ya. Nah, jadi segala hal, semua itu kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah. Karena Allah lah tempat kita itu menyembah, meminta, berharap, berserah diri, ya. Kemudian apalagi kita mengadukan segala keluh kesah kita curhat. Ibu curhat kepada manusia hanya bisa mendengar, ya. Mungkin sebagian orang yang bisa memberikan solusi. Tapi ingat, solusi yang diberikan itu pula semuanya datang dari Allah. Tapi ibu curhat sama Allah Ta'ala, bukan solusi yang ibu diberikan sama Allah. Solusi-solusi banyak, ya. Maka terkadang kita ini sering lupa untuk curhat kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan kita waktu, ya, yang bahkan ada waktu yang khusus yang Allah berikan kepada kita untuk kita curhat. Mana dia? Kata Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung orang beriman itu di sepertiga malam terakhir jauh dari tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka curhat kepada Allah, ya. Mereka berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Kita itu harus bisa belajar untuk bisa berdua-duaan dengan Allah, Bu. Kenapa demikian, Ustaz? Karena kita tatkala meninggal dunia itu tidak ada yang akan menemani kita di alam kubur, betul tidak? Iya. Jadi kita harus belajar. Belajar berdua-duaan, ya. Kita berkholwat istilahnya, berkholwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Cerita sama Allah, curhat sama Allah. Karena Allah sendiri yang bilang, barang siapa yang meminta aku berikan, barang siapa yang berdoa aku kabulkan, barang siapa yang memohon ampun aku ampuni. Itu janji Allah. Jadi Allah itu menunggu kita, ya. Menunggu kita untuk terus kita curhat, mendengarkan keluh kesah kita. Nah, ini yang benar. Jangan nanti kepada orang. Kadang-kadang orang itu sekali dua kali iya mendengar kita, nek 3 kali pasti bilang, iki mana datang gini. Perkara apa sih wong iki? Kadang-kadang kan ada orang sering datang ke rumah jengkel enggak kita? Jengkel enggak, Bu? Nah, ibu udah mau bilang itu. Padahal dalam hatinya iya, Ustaz, jengkel sekali, Ustaz. Enggak tahu orang lagi istirahat datang ke rumah itu. Baik. Jadi ilahin nas, sesembahannya manusia. Kemudian ayat berikutnya, min syarril waswasil khannas.
alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu dari was-was yang buruk. Al-khannas, ya, al-khannas itu banyak sih terjemahannya al-khannas itu. Tapi kalau ibu lihat di terjemahan, dia itu diartikan syaitan yang tersembunyi. Maksudnya khannas itu gini bu, syaitan, khannas itu syaitan yang kalau kita berlindung kepada Allah dia menjauh, tapi kalau kita lupa kepada Allah dia mendekat. Itu namanya khannas. Bisa dipahami tidak? Iya. Jadi kalau kita itu mendekatkan diri kepada Allah, dia akan menjauh. Sementara kalau dia itu melihat kita itu jauh dari Allah, lupa berlindung kepada Allah, itu dia datang dia. Itu namanya khannas. Baik, kita baca sekarang nih. Al-waswas, apa yang dimaksud dengan waswas? Qala ulama, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan waswas itu adalah innaha masdar yuradu bi ismul fa'il al-muwaswis. Yang dimaksud dengan waswas adalah ma yulqa fil qalbi minal afkari wal awhami wat takhayyulati allati la haqiqata laha. Waswas itu adalah sesuatu yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati. Ingat, ke dalam hati. Minal afkar, berupa pikiran-pikiran yang buruk, suuzon. Apalagi bu? Pokoknya pikiran-pikiran buruk lah. Yang dilemparkan oleh syaitan di dalam hati kita. Kita kalau lihat orang suka buruk sangka, itu waswas itu. Ya. Pokoknya kalau ketemu seorang itu bawaannya suudzon aja. Padahal belum tentu orang itu orang jahat. Bisa jadi dia itu orang baik. Ya. Wal auham, atau yang sifatnya auham. Apa itu auham? Keraguan-raguan. Ibu pernah ragu tidak? Ya, sering merasakan keraguan-raguan kan? Biasanya pas sholat ragu, dia rakaat piro ya? Rakaat ketiga atau rakaat kedua sih? Iya. Apalagi kalau lupa matikan kompor, iya, tambah kepikiran. Oh, bahaya sih. Jadi auham, keraguan-raguan atau kebingungan bisa. Ibu pernah bingung nggak? Iya. Ya. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah. Ya. Ngelamun termasuk. Makanya kan kita setiap memulai hari itu selalu disuruh untuk berzikir kepada Allah. Dalam rangka apa? Supaya 24 jam waktu kita itu tidak terlepas dari ikatan Allah. Ya. Termasuk lupa itu, termasuk waswas syaitan. Lupa bayar utang. Ya, itu bahaya itu. Yang penting jangan lupakan istrinya di pom bensin, itu bahaya juga. Wat takhayyulat, apa takhayyulat itu? Tahayul ataupun apa ya bahasanya itu? Berkhayal. Tapi kalau ini lebih ke arah berkhayal, khayalan-khayalan yang enggak jelas. Khayalan-khayalan fiktif. Ya, apa contoh khayalannya? Ada kan aku bisa terbang gitu. Ya, manusia itu enggak bisa terbang. Kalau mau terbang tuh ke pesawat. Ya. Jadi tujuannya kenapa syaitan itu melemparkan yang demikian kepada kita, Bu? Supaya kita ini lalai dari berzikir kepada, ya. Jadi kita hidup dalam dunia animasi nanti lama-lama. Pikirannya begini. Sementara kita hidup ini di dunia nyata. Ini yang harus kita terus memohon perlindungan dari yang namanya was-was. Ya, jadi was-was itu berupa apa tadi?
al-afkar, yaitu pikiran-pikiran yang jelek, entah itu berupa suudzon ataupun yang lainnya. Wal auham, kebingungan, apalagi lupa, terus ya itu segala macam, berhayal. Nah, itu diantara yang sering dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Karena ingat, Ustadz, kenapa kok ke dalam hati bukan ke dalam pikiran? Karena sejatinya pikiran itu digerakkan oleh hati. Itu secara konsep Islami yang betul. Karena Nabi mengatakan apa? Raja di dalam tubuh itu apa? Hati. Jadi yang menggerakkan seluruh organ tubuh, kemudian pikiran ini supaya dia bekerja juga, salah satunya mendapatkan perintah dari hati. Saya mau tanya ibu. Ibu pernah dengar nggak? Coba dengarkan kata pikiranmu. Kata hati atau kata pikiran? Hati. Ya, itu maksudnya. Dengarkan kata hati, bukan dengarkan kata pikiran, tapi dengarkan kata hatimu untuk menerima dia sebagai pendampingmu. Baik. Itu yang dimaksud dengan waswas, ya. Sedangkan al-khannas itu tadi syaitan yang dia pergi kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, sedangkan dia akan datang lagi untuk menggoda kita kalau kita jauh dari Allah. Apa yang dimaksud dengan ketiga ayat ini? Kata Syekh di sini, walihada idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu dira hatta la yasma'u ta'dzin. Oleh karena itu, ketika dikumandangkan azan untuk sholat, maka syaitan bersegera untuk menutupi telinga orang-orang yang mendengarkan azan. Lebih-lebih ketika pas tidur. Ya. Tujuannya apa? Supaya manusia itu tidak mau mendatangi sholat. Ya, supaya mereka itu lalai dari mengerjakan ibadah sholat. Fa idza qudiyat nida aqbala hatta idza suba lis-sholati adbar hatta idza qudiyat taswib aqbala hatta yahturu bainal mar'i wa nafsi. Ya. Bahkan saking anunya syaitan itu di dalam menjerumuskan manusia dari melakukan ibadah, terutama dalam hal ini adalah sholat. Syaitan itu berupaya keras untuk menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Contoh, kadang-kadang kita kalau lagi sibuk di mana, di tempat usaha kita, di toko misalkan, dengar azan, harusnya kita tutup, tapi kita disuguhkan, coba direkap lagi tuh keuangannya, siapa tuh ada yang kurang. Betul nggak? Ya, coba dihitung lagi tuh segala macam. Kok ini curhat dulu. Bener kan? Nah, itulah ujiannya manusia itu di situ. Kita benar-benar diuji. Ya. Dengar azan segala macam, ya. Kalau lagi di rumah, padahal ini sudah mau azan, akhirnya setan bisikin, sudah kamu masak aja katanya. Iya enggak? Ya. Kadang-kadang dengar azan, nanggung, dikit lagi katanya. Dikit laginya tuh sampai 2 jam. Akhirnya sholatnya injury time. Akhir waktu. Habis sholat mau assalamualaikum, mau zikir, ya astagfirullah, ya. Syaitan itu ketika bunyi HP itu, syaitan itu bilang gini bu, bukan disuruh angkat, tapi bilangnya itu orang penting, siapa tuh orang penting. Nah, betul nggak? Iya. Oh, iya katanya. Jangan-jangan penting. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya usaha catering, hanya itu orderan. Loh, betul ya? Ustaz kok tahu? Ya tahu bu. Ini banyak orang yang cerita sama kita orang.
Makanya kalau kita yang punya usaha sebenarnya Bu ya, itu lebih mudah untuk kita melakukan ibadah kalau daripada kita sebagai seorang pegawai orang. Kok bisa? Kalau sudah waktunya tutup aja dulu, ya kan? Nggak ada yang larang-larang kita. Ya, cuma itulah. Maka dari situ ibu bisa tahu sebenarnya kita ini masih jauh dari perlindungan Allah. Lah kan itu disuruh baca setiap sehari semalam Bu. Enggak, tidak. Ya, enggak. Ya, jadi kita cukup membacanya sesuai dengan yang dizikir pagi dan petang ataupun selesai sholat fardu. Masa selesai sholat fardu itu kurang gitu? Betul tidak? Ya, kan sering saya sampaikan sama ibu, kalau belum hafal zikirnya bisa dibaca di buku, taruh di sampingnya buku itu. Tapi tolong jangan taruh di depan, nanti ibu baca bukan baca bacaan sholat, baca bukunya nanti tuh zikir pagi petang dan sholat. Ya. Atau karena kita itu membacanya kurang resapi ya? Ya karena tidak ngerti maksudnya, kurang khusyuk, tidak ngerti. Makanya belajar tafsir itu tujuannya itu supaya lebih memahami. Baik, kita lanjutkan ini. Walihada ja'a fil asar. Oleh karena itu datang dalam sebuah asar disebutkan, idza taqawwalatil ghailan fabadaru bil udun atau fabadaru bil adzan. Disebutkan dalam sebuah asar, apabila ya sebuah asar itu ungkapan para salaf maksudnya. Asar ya asar itu di bawahnya hadis ya. Disebutkan dalam sebuah asar, dalam ungkapan para ulama, idza taqawwalatil ghailan fabadaru bil adzan. Ya. Apabila syaitan mereka itu mendapati kita dalam kondisi yang kita itu lalai, ya, dalam kondisi kita itu jauh dari Allah, maka mereka akan segera datang ke telinga-telinga kita untuk membisiki kita. Makanya kita tuh tidak boleh dalam kondisi lalai. Kan datang bisikan itu kiri kanan, datang membisikkan. Ya. Makanya di antara penyakit hati yang sering kita lupakan itu atau perusak hati itu adalah al-ghaflah, kelalaian. Ya, kelalaian. Kita suka lalai. Terutama lalai dari mengingat Allah. Karena syaitan itu sangat berlomba-lomba untuk mendatangi telinga-telinga kita untuk membisikkan perkara-perkara yang justru akan menjadikan kita semakin lalai berupa waswasnya. Ya. Oleh karena itu benar-benar harus meminta perlindungan supaya kita ini tidak lebih mudah untuk dibisiki oleh syaitan. Kemudian firman Allah yang terakhir, minal jinnati wan nas, yaitu bisikan dari jinnah, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Apa maksudnya? Ay annal wasawis takunu minal jin wa takunu min bani Adam. Bahwasanya was-was itu datang dari dua komponen. Komponen yang pertama dari kalangan jin, sedangkan yang kedua dari kalangan manusia. Ya. Dari kalangan manusia. Amma waswasatul jinni fadhahirun
li'annahu yajri min ibni Adam majrad dam. Adapun ya waswasnya syaitan itu dia itu nyata. Kenapa? Karena dia itu berjalan sesuai dengan jalannya aliran darah di dalam tubuh manusia. Jadi terus syaitan itu bergerilya di dalam diri kita, membisikkan masuk ke dalam hati kita sesuai dengan aliran darah kita untuk menyampaikan ke hati supaya kita ini menjadi orang yang lalai begini segala macam. Ya. Wa amma waswasatu bani Adam fama aktsarul ladzi yatuna ilal insi yuhuna ilaihi bisyarr wa yuzayyinunahu fi qalbi hatta ya'khudhu hadzal kalam bi lubbihi wa yansarifu ilaihi. Adapun waswas manusia itu mereka membisikkan manusia dengan cara apa? Mengajaknya untuk melakukan keburukan, atau dia memperindah ucapannya supaya hati manusia itu menjadi jatuh kepadanya. Ya. Kan manusia itu jago retorika, Bu. Gimana caranya? Ya, ingin jual baju, coba lihat penjual itu. Ayo beli satu gratis satu, padahal harganya itu sebenarnya sama saja. Beli satu gratis satu, tapi dikasih harga yang dua barang. Ya, contoh misalkan beli air santri, beli satu gratis satu, kan harganya sebenarnya 2.000, tapi dijual berapa? 4.000. Padahal sama aja. Tapi manusia, ya namanya manusia. Apalagi ibu-ibu kalau sudah dengar seperti itu, ya semangatnya itu langsung membara. Pergi ke pasar, lihat penjual, Bu, dasternya model baru. Dilihat, ya saya belum punya daster ini di rumah. Padahal dasternya sudah tuh 2 lemari. Akhirnya gimana caranya supaya bisa beli itu? Semua kebutuhan pokoknya itu dipangkas setengah-setengah semua. Cabenya yang sekilo jadi setengah kilo. Ya. Tomatnya yang sekilo jadi setengah kilo. Akhirnya yang penting bisa dapat dana untuk beli. Nah manusia itu begitu, Bu. Sama, coba lihat orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan yang melalui perantara teman-temannya itu mereka ketika mengajak orang lain dengan bahasa-bahasa yang indah, ya. Gimana caranya? Coba dulu katanya. Disuruh coba. Coba cium dulu. Ya. Coba ibu lihat orang yang nawarin kredit kepada kita, asuransi. Pernah nggak ngomong riba? Coba lihat prolognya. Ditelepon sama satu pihak asuransi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Betul ya Bapak ini ya. Ya. Kami ini begini ya, Bapak berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan begini ditawarin ya untuk memperhatikan kesehatan di waktu tua gitu segala macam. Tuh bahasanya indah, Bu. Orang kalau dengar itu melayang dia. Makanya kita itu tidak boleh terlena dengan ucapan-ucapan yang padahal hakikatnya itu adalah mengajak kita kepada keburukan, tapi diperindah sehingga dia itu terlihat seolah-olah itu bukan keburukan. Bukan keburukan. Makanya kita disuruh berlindung tidak hanya dari kalangan jin tapi juga dari kalangan manusia. Karena ingat bahwasanya faktor yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam keburukan itu ada 2. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal apa contohnya? Yaitu bisikan Sedangkan internal salah satunya adalah teman yang buruk, teman yang suka membisiki kita kepada keburukan.
Maka kalau ibu dapati orang seperti ini, ibu bilang aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Tapi jangan sambil nunjuk Bu ya. Itu berat perkaranya kalau itu. Ya. Nanti bilang, kamu nuduh saya sebagai syaitan. Saya tak menuduh. Lah kamu merasa ya nggak apa-apa bilang gitu. Jangan. Ya, ini bahaya soalnya. Ya. Jadi berlindung sama Allah Ta'ala. Baik. Kemudian hadhihi suwar as-salas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi wa masa bidzalika wajhahu. Nabi SAW ketika hendak tidur, beliau membaca surat ini beserta dua surat yang lainnya. Apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Jadi sebelum tidur itu Bu, ibu yang betul meniup tangan dulu atau setelah membaca doa baru meniup tangan? Hah? Baca doa dulu, baru tiup tangan. Bukan tiup tangan dulu baru berdoa. Wah, ini kayak dukun nih Bu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang meniup dulu baru. Saya tidak tahu kalau yang itu saya kurang ini. Saya kurang apa namanya? Kalau yang karena saya pernah baca satu pendapat para ulama. Di antara hikmah kenapa Nabi SAW beliau meniup terlebih dahulu karena menyelisihi dukun. Dukun itu baca mantra dulu atau niup dulu? Mantra dulu. Nah, jadi menggabungkan dua tangan lalu bukan ditiup sebenarnya, diludahi, tapi ludahnya itu yang ya kalau bahasanya anak-anak milenial itu yang keju-kejunya aja. Yang nggak sampai keluar, yang kayak mohon maaf ya, gitu kan nggak sampai itu, tapi cukup kayak ibu meludah ketika pas sholat itu loh. Ya, jangan nanti pas waktu sholat kebetulan ada orang yang kita benci dia kan, wah ini kebetulan aja, haji mumpung ini ya. Nah, jadi digabungkan tangannya. Jadi kata saya di sini ya, lihat nih, kita bacakan ya. Idza awa ila firashihi nafasa fi kaffaihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tidur, maka beliau meniupkan pada kedua tangannya, wa masaha bidzalika wajhahu. Lalu nanti setelah itu beliau mengusap ke muka dan ke seluruh badan yang dia itu apa? Yang dia itu sekiranya mampu untuk dijangkau oleh tangan itu. Ya. Jadi dibaca surat ini. Jadi baca doa dulu tidur, setelah itu baca surat apa? Ayat kursi, baru membaca surat ini. Dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali itu bukan qul huwallahu ahad 3 kali itu tidak, tapi 3 kali jadi diangkat tangannya itu 3 kali Bu. Jadi kalau contohnya itu diangkat, diludahi, baca doa, setelah itu diusap, diangkat lagi, diludahi, baca doa lagi, diusap, diangkat lagi, seperti itu. Dipraktekkan gitu ya. Fayambaghi lil insan an yataharras sunnah fi tilawatiha fi mawadhi'iha kama warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita sebagai manusia, khususnya sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mencontoh beliau dalam segala hal. Nah, jadi ini kata para ulama juga, surat An-Nas itu diantara keutamanya itu yaitu kita membacanya ketika sebelum tidur. Ya, jadi ingat Bu ya, sebelum tidur berdoa dulu, berwudu dulu. Adapun membaca surat Al-Mulk
itu tidak diwajibkan untuk dibaca rutin setiap malam. Ibu baca rutin setiap malam tidak? Ya, tidak dirutinkan setiap malam. Ya, jadi dia boleh sekali, boleh. Ya. Kalau itu Pak Ustaz, surat Al-Kafirun itu Pak Ustaz, apa hadisnya kuat Pak Ustaz? Hadisnya kuat. Surat Al-Kafirun ya? Ya. Hadisnya kuat. Seorang yang membaca surat Al-Kafirun itu dia terlepas dari kesyirikan. Sebentar saya carikan dulu, ada yang hadisnya. Dibaca mau tidur juga Pak Ustaz? Hah? Dibaca mau tidur atau terserah, yang penting waktu malam. Lebih diarahkan ketika juga mau tidur. Tapi dia tidak masuk ke dalam kategori doa itu, Bu. Tapi dia dibaca secara lepas. Paham ya? Secara lepas ya? Tidak dalam satu rangkaian. Ya, tidak dalam satu rangkaian itu. Misalnya kalau dibaca setelahnya nggak masalah juga ya? Iya, nggak ada masalah. Awal sebelum atau sesudah sekali. Hah? Sebelum atau sesudah sekali terpaksa. Iya. Terus asal jaga itu gimana Ustaz? Kan itu salah satunya juga apa ya? Mendapat dari satu itu dari jauh. Itu akan dibaca juga diudikan apa gimana? Gini, sesuatu yang tidak secara tegas tidak dirutinkan, tidak usah dibaca secara rutin. Itu loh maksudnya. Paham tidak? Ya. Kayak surat Al-Muluk itu tidak dianjurkan untuk secara rutin. Jadi kalau misalnya kita masih ada waktu Ya, silakan. Mungkin itu selesai baca doa mau tidur ini. Sudah selesai baca doa kan? Mau tidur. Jadi sebelum mau membaringkan tubuh ke sebelah kanan mungkin baca itu dulu. Ya silakan, tidak ada masalah. Atau sebelum tidur ibu mau baca itu dulu, tidak ada masalah. Bisa dipahami ya? Ya, tapi jangan dirutinkan. Karena kalau menganggap itu rutin nanti takutnya nanti terjatuh ke dalam perkara mengada-ada dalam urusan agama. Baik, ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari penjelasan surat An-Nas. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan